Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kartika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis gangguan penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan gangguan autis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian autis. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah autis. Nah, yang ketiga, penyebab autis. Yang keempat, karakteristik utama anak dengan gangguan autis. Yang kelima, strategi penanganan anak berkelainan atau anak dengan gangguan autis. Yang keenam, pihak yang terlibat dalam penanganan anak dengan gangguan autis. Yang keenam, penanganan anak dengan gangguan autis oleh guru. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian autis. Autis adalah suatu gangguan perkembangan yang berat sehingga dimasukkan ke dalam kelompok Pervasive Development Disorder atau biasa disebut dengan PDD. Autis ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi sosial, fungsi bahasa, komunikasi, dan adanya perilaku serta minat yang tidak biasa. Autis juga disebut Autistic Spectrum Disorder atau ASD, yaitu suatu gangguan yang memiliki variasi pada bentuk dan tingkat keparahan dalam suatu spektrum, mulai dari ringan sampai yang berat. Nah, yang kedua yaitu sejarah autis. Menurut sejarahnya, istilah autis pertama kali digunakan oleh Eugene Bleuler 1910, seorang psikiater Swiss untuk menggambarkan suatu ciri muncul pada penderita skizofrenia dewasa. Autis berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya self atau diri sendiri. Istilah autis menggambarkan ciri seseorang yang tidak berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari lingkungannya, terfokus pada diri sendiri, dan seolah hidup di dunianya sendiri. Nah, penjelasan yang ketiga adalah penyebab dari anak gangguan autis. Penyebab pasti dari gangguan autis sampai saat ini masih belum diketahui atau masih terus diteliti. Awalnya, Kanner menduga bahwa gangguan ini disebabkan oleh refrigerator parenting, namun pandangan ini kurang memperoleh dukungan ilmiah. Saat ini, diyakini bahwa faktor genetik memegang peranan yang besar dalam perkembangan autis. Selain itu, para ahli percaya bahwa gangguan autis berhubungan erat dengan adanya kerusakan pada otak. Nah, yang keempat ada karakteristik utama anak dengan gangguan autis. Karakteristik utama yang tampak pada anak dengan gangguan autis meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Yang kedua, kesulitan dalam komunikasi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adanya perilaku, minat dan kegiatan yang bersifat kaku dan repetitif atau berulang. Dan yang kelima ada strategi penanganan anak dengan gangguan autis. Saat ini, penanganan yang paling efektif adalah terapi dengan highly structured skill oriented yang disesuaikan dengan anak disertai dengan pendidikan dan konseling suportif untuk keluarganya. Penanganan dengan obat-obatan mungkin menolong dalam mengurangi gejala autis, tetapi keuntungannya sangat terbatas, berbeda antar individu dan tidak mengubah kekurangan yang dialami oleh anak dengan gangguan autis tersebut.
Yang keenam yaitu pihak yang terlibat dalam penanganan anak dengan gangguan autis. Gangguan autis diyakini sebagai salah satu gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Maka anak dengan gangguan autis saat ini ditangani oleh dokter spesialis anak, psikolog anak, dan para terapis anak. Selain itu, orang tua, saudara kandung, pengasuh, dan guru anak-anak di sekolah juga merupakan pihak yang ikut berperan dalam mengembangkan potensi anak dengan gangguan autis. Yang terakhir yaitu penanganan anak dengan gangguan autis oleh guru. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan bila nanti di dalam kelas atau di kelas kita terdapat satu atau dua orang anak autis, yaitu diantaranya yang pertama, belajar menyelami emosi anak autis. Yang kedua, harus terus memberi stimulasi. Dan memberi stimulasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, yaitu yang pertama, jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Anak dengan gangguan autis memiliki kecenderungan untuk terpaku atau asyik pada minat dan aktivitas yang kaku, misalnya mematikan dan menghidupkan lampu. Jika anak sudah tertarik pada kegiatan ini, maka ia dapat terus-menerus mematikan dan menghidupkan lampu dalam jangka waktu lama. Usahakan agar anak tidak terus-menerus melakukan kegiatan ini. Alihkan perhatiannya, temani anak, dan terus ajak anak melakukan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu macam-macam pemberian stimulasi. Yang pertama, stimulasi dapat juga diberikan dalam bentuk mengajak anak bernyanyi, bertepuk tangan, atau menirukan gerakan sederhana. Yang ketiga yaitu melatih insting sosial. Yang keempat, yang terakhir yaitu mengembangkan potensi anak. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang gangguan anak berkelainan, yaitu anak dengan gangguan autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.